Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang kami hormati para pejabat yang mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia dan unsur pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyerahan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Masjid Istiqlal pada hari ini, Senin 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Miladia dimulai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia menyerahkan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia dan keluarga, dan juga hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan keluarga kepada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, dan selanjutnya diserahkan ke panitia kurban Masjid Istiqlal. Atas nama Jemaah Masjid Istiqlal menerima hewan kurban Bapak Presiden. Terima kasih. Sudah Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, para saudara-saudara sekalian, menjadi tradisi setiap tahun Presiden, Wakil Presiden memberikan korban di beberapa tempat, dan utamanya di Masjid Istiqlal. Dan di Masjid Istiqlal terus juga tiap tahun menyembelih kurban, dan tahun ini cukup banyak ya, sudah 50 sapi, kambing, dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli korban untuk kepentingan memberikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya korban ini sebenarnya adalah, kalau dalam arti katanya itu, sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Ya, itu namanya kurban. Nah, pertanyaannya, apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik tidak. Ya. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, saya itu dekat. Bahkan ada yang mengatakan saya lebih dekat dari urat leher. Ya, aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kalau itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri yang jauh itu bukan jaraknya, tapi jauh mendapatkan keridhaannya. Jadi kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh itu yang jauh. Yang jauh, karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang kan, kalau orang mengeluarkan itu kan sayang. Daripada buat korban kan mesti buat beli ini, buat beli itu, buat beli itu. Nah ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh, ya kan? Kalau kita dekat, Allah dekat.
Jadi kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban. Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja, tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, nggak merdeka kita, nggak merdeka. Karena itu semangat berkorban di kalangan bangsa ini harus dihidupkan terus. Ya, jangan sampai melemah, jangan sampai tidak peduli ini bahaya. Lalu ada generasi yang sudah tidak peduli lagi terhadap sesama, itu saya kira itu lonceng kematian, kehancuran. Ya, lalu tidak ada kepedulian. Jadi saya kira itu intinya itu. Nah, alhamdulillah bangsa kita ini masih ternyata yang berkorban itu bukan hanya orang Islam. Tadi Pak Imam bilang kepada saya, ternyata yang memberi korban banyak non-muslim. Nah, mereka memang bukan untuk mereka solidaritas sosialnya itu yang tumbuh. Nah ini, jadi solidaritas sosial ini masih hidup, alhamdulillah, di kalangan bangsa ini. Dan kita pertahankan dan kita perbesar dan kita kuatkan, melakukan penguatan. Barangkali itu saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Dan hari ini hari yang berbahagia, ya. Karena itu saya juga sekaligus mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, dan menjadikan bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang rukun, bangsa yang mau memberikan pengorbanannya dalam semua aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus mendoakan semua masyarakat yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azim sultanik. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu baru saja melaksanakan sholat Idul Adha. Dan pada kesempatan ini, inilah kami para hamba-Mu telah menyerahkan hewan kurbannya untuk diserahkan kepada mustahik-Mu. Tiada lain harapan kami kepadamu ya Allah. Semoga hewan kurban yang kami kurbankan ini akan semakin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah inilah hamba-Mu yang dianugerahi tugas sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menyerahkan hewan kurbannya kepada Masjid Istiqlal dan untuk selanjutnya diteruskan kepada mereka yang berhak untuk mengkonsumsinya. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau memberikan berkah kepada para masyarakat yang memulai usaha ternak dengan adanya keberkahan pada Idul Adha ini. Hewan ternaknya terjual, berkahilah rezeki mereka. Dan juga kepada mereka yang mengkonsumsi daging kurban ini juga berkahi mereka. Dan kepada mereka yang berkurban, tentu kami sekali lagi memohon kepada-Mu ya Allah,
dekatkanlah dirimu kepada mereka dan kepada kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangguhkanlah pendirian kami kepada ajaran agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan wartawan semuanya. Saya yang paling pertama saya harus ucapkan adalah terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan. Dan sebelum saya memulai, saya memperkenalkan bahwa Pak Dr. Ismail Jawid ini lama bertugas di Menkominfo ya. Jadi beliau juga punya gagasan. Beliau mempersiapkan tempat khusus untuk para wartawan yang mau mangkal di Istiqlal, mau istirahat di Istiqlal, mau ngopi di Istiqlal. Kita siapkan tempat, jadi apapun kegiatan atau nggak ada kegiatan, kami mengundang karena teman-teman ini adalah bagian daripada kami. Baik, saya ingin memulai yang mungkin yang hadir tadi pada acara itu ada Pak Menteri, ada beberapa menteri ya, Menteri Perdagangan, pariwisata ya Pak Sandi, kemudian Pak Agus Surono, kemudian anggota DPR, Dubes, negara sahabat, hampir semuanya hadir tadi ya. Kemudian hari ini saya ingin sampaikan ya bahwa jumlah hewan kurban yang kita kumpulkan, jumlah sapinya adalah 50 ekor sapi. Tentu yang kita saksikan adalah dari Bapak Presiden, kemudian Pak Wapres, yang ada juga Pak Prabowo, ya, Pak Gibran, Ibu Mega, kemudian juga yang menarik ya, justru kawan-kawan juga memberikan sedekahnya dari non-muslim. Ada memberikan hadiah juga untuk menambah distribusi daging kurban kita. 22 ekor dari sahabat kita dari non-muslim. Ada dari katedral, sapinya besar, kemudian juga Hotel Borobudur itu menyumbang 20 ekor sapi besar-besar, kemudian juga ada yang dari rekan-rekan kita dari komunitas Tionghoa, dan itu juga memberikan tambahan hewan kurban untuk kita distribusikan kepada mereka yang berhak. Ya, inilah toleransi Indonesia ya. Sebetulnya yang wajib untuk berkurban itu adalah terutama umat Islam ya, yang berkemampuan. Tetapi inilah Indonesia, inilah Istiqlal ya. Benar-benar kita menjalin sebuah toleransi, ada understanding yang sangat dalam lintas agama di Istiqlal ini ya. Teman-teman mungkin sudah menyaksikan jembatan terowongan yang menghubungkan Istiqlal dan katedral, dan insya Allah tanggal 3 sampai tanggal 6 Paus akan datang ke Indonesia tanggal 5 di Istiqlal, dan juga sekaligus tentu pasti teman-teman wartawan sudah tahu. Dan kambing jumlahnya 12 ekor ya. Kemudian akan kita sembelih besok pagi ya, karena hari ini kita masih menunggu pada tangan, mungkin masih ada yang akan berkurban. Dan di sini saya perlu jelaskan, tidak ada pengantrian di sini. Istiqlal yang proaktif membagikan kepada mereka-mereka yang benar-benar dinilai berdasarkan penelitian yang sangat intensif siapa sesungguhnya yang paling berhak untuk menerima hewan kurban itu dan berapa porsinya. Ada yang berupa perorangan ya,
orang perorangan yang merupakan jamaah aktif dan juga punya kontribusi aktif di Istiqlal. Ada juga binaan-binaan Istiqlal seperti panti asuhan binaan Istiqlal, seperti rekan-rekan media kemarin kita undang 1000 anak yatim menerima zakat di Istiqlal. Ada juga pondok-pondok pesantren yang merupakan binaan Masjid Istiqlal. Seperti kita tahu bahwa di Istiqlal ini ada pendidikan kader ulama untuk setingkat S2 dan S3. Nah, itu juga ada asramanya, kemudian ada tahfidz penghafal Qur'annya, kemudian juga ada sejumlah asrama penghafal Al-Quran. Itulah yang paling berhak untuk mendapatkan. Ada pondok pesantren juga binaan Istiqlal. Ya, insya Allah semuanya ini akan kita salurkan secara proporsional. Jadi di sini tidak ada pembagian hewan kurban, karena ada yang diserahkan dalam bentuk hewan hidup ya. Jadi sapinya kita kirim supaya syiarnya di lingkungan pondok pesantrennya atau di asramanya itu ada syiarnya, ada kegembiraannya pada saat menyaksikan penyembelihannya itu. Ada juga yang kita sembelihkan di sini karena tempat penyembelihan yang terbaik di salah satu yang terbaik di Jakarta ini adalah tempat penyembelihan yang ada di Istiqlal. Itu sudah bertahun-tahun kita gunakan ya. Dan boleh nanti teman-teman bertamu lihat tidak ada pencemaran lingkungan. Semua darahnya, kotorannya ditampung di dalam satu bak tersendiri, kemudian itu dipabrik menjadi sumber energi lagi. Nah, jadi di sini juga saya jelaskan tidak ada sampah yang terbuang. Itu di pabrik plastik itu kita press, kemudian bernilai uang. Dan kotoran-kotoran manusia di septic tank itu juga tidak ada yang dibuang. Itu kita pabrik, kemudian itu menjadi gas dan itu menjadi sumber energi lagi. Seperti yang kita tahu ya, bahwa 38% energi yang digunakan Istiqlal ini menggunakan solar system, dan kami mendapatkan penghargaan internasional dari World Bank, dan itu kita peroleh dari bantuan wakaf jamaah. Jadi di atas atap Masjid Istiqlal itu ada solar system, itu yang kita gunakan, kemudian ada baterainya yang digunakan di malam hari. Ya, jadi kita alhamdulillah satu-satunya rumah ibadah tahun kemarin yang mendapatkan predikat masjid yang paling hijau, paling bersih dan paling tertib adalah Masjid Istiqlal. Itu bukan dari Indonesia, tetapi itu penghargaan dari World Bank Washington DC. Dan terakhir saya ingin sampaikan ya, bahwa insya Allah Masjid Istiqlal banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti teman-teman yang berkeinginan untuk kursus bahasa asing. Di sini kita ada bahasa asing gratis, bahasa Inggris, ya, kemudian juga bahasa China, Mandarin, kemudian juga ada bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Indonesia bagi warga negara asing, dan termasuk bahasa Persia dan juga bahasa Hebrew. Jadi kursus bahasa gratis ini peminatnya banyak. Daripada cari tempat kursus yang mungkin mahal, inilah pengabdian Istiqlal kepada masyarakat. Tanpa membedakan agama apapun, monggo silahkan datang untuk kursus dan mencicipi sarana pendidikan yang kita sudah lengkapi di Istiqlal. Di sini juga ada gym center, saya kira satu-satunya masjid di dunia ini yang punya kompleks gym center lengkap sekali. Dan kita juga ada yang berminat untuk kursus atau mengikuti bela diri, silat dan sebagainya. Itu semuanya free di sini. Kemudian juga kami tawarkan kepada teman-teman sekalian, di sini ada sarana olahraga kita yang lengkap ya, mau main basket, tenis meja dan seterusnya. Itu ada. Kami juga mengundang rekan-rekan wartawan untuk lebih sering ke sini ya. Kemudian hal lain, kita punya pendidikan di sini dari TK sampai S2, S3. Ya. Dan yang menarik untuk pendidikan kader ulama ini, 800.000 ulama kita meninggal pada waktu Covid. Nah, untuk menggantikan ulama seperti itu yang senior itu susah. Maka itu Istiqlal berinisiatif bekerjasama dengan Universitas PTIG Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta mencetak kader ulama global. Dan alhamdulillah semuanya didanai oleh LPDP. Jadi 6 bulan mereka ikut kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, dan 6 bulan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di Amerika.
Sehingga ulama-ulama ini nanti fasih bahasa Inggrisnya dan fasih bahasa Arabnya. Alhamdulillah belum selesai, mereka sudah ditawar oleh negara-negara lain untuk menjadi imam di negara mereka. Inilah Istiqlal, benar-benar bukan hanya menjadi tempat untuk beribadah, tapi pemberdayaan umat, pemberdayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Pak izin, bagaimana tadi terkait dengan distribusi hewan kurban, mohon ditegaskan lagi Pak agar masyarakat tidak berbondong-bondong tentang Istiqlal dan seperti apa nanti distribusinya ke beberapa titik Pak. Oke, memang sudah 4 tahun terakhir ini Istiqlal tidak mendistribusikan ke masyarakat langsung, ya. Tapi ini kita mendistribusikan, kita yang proaktif mengantarkan dengan 3 model. Ada yang diantarkan dagingnya ke lembaga-lembaga tertentu, misalnya panti asuhan, dipotongkan bahkan ditimbang-timbang di sini, ya. Kemudian juga ada yang diserahkan hewan kurban kepada asrama-asrama tahfidz Quran, kemudian juga asrama-asrama pesantren. Dan tahun lalu ada juga yang kita berikan dalam bentuk uang. Mereka lah di pondok itu yang menghadirkan hewan, biasanya lebih murah mereka dapat, ya. Nah, tetapi kali ini insya Allah pada umumnya kita sembelihkan di sini. Kenapa? Karena kami sangat care mengenai lingkungan yang sehat. Kami khawatir yang sampai nanti pemotongan hewan di sembarang tempat itu darahnya mengalir kemana-mana, kotorannya juga mengganggu masyarakat setempat. Makanya itu kami berinisiatif, ya, bahwa lebih baik kita yang potongkan, sembelih, kemudian mereka itu yang membagi-bagi kepada kelompok per kelompok itu. Dan lumayan juga untuk biaya penyembelihannya, kan itu ada kosnya tuh kan. Nah, itu ditanggung oleh Istiqlal, jadi mereka terima dagingnya saja, ya. Inilah upaya Istiqlal untuk memudahkan semuanya dan mendistribusikan secara adil. Ada lagi? Ya, kita mulai besok insya Allah jam 7, ya, kalau teman-teman mau lihat juga ada. Ya, ada lagi? Ya. Target penerimaan kita itu ada jumlahnya yang masuk ke kita itu, ya, karena ada pendaftaran. Ya, permohonan jiwa dan institusi, ya, itu ada 25.000. Jelas yang akan dibagi itu lebih sedikit daripada yang akan kita bagi, tetapi kita mencoba dengan sistem yang standar di Istiqlal ini, ya. Maka itu juga dari sini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang ikut bersolidaritas. Tema kita kan solidaritas, ya. Saya kira jarang tuh masjid itu, ya, justru hampir seimbang antara kurbannya orang Islam dan hibahnya atau hadiahnya dari non Muslim. Ya, jadi kami tidak minta, tapi mereka dengan sukarela, Pak, kami akan bantu, karena mereka tahu bahwa banyak yang membutuhkan protein. Jadi Idul Adha itu adalah ibadah protein. Idul Fitri itu adalah ibadah karbohidrat. Kan wajib zakat fitrah, makanan pokok kita kan. Jadi kombinasi antara protein dan karbohidrat itu akan melahirkan insan kamil, mensana incorporsano, ya, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat, pikiran yang sehat itu terletak dalam tubuh yang sehat. Bagaimana tubuh bisa sehat kalau tidak seimbang antara protein dengan karbohidrat. Nah, inilah Islam komprehensif banget, ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan wartawan atas kerjasamanya selama ini. Benar-benar Istiqlal menjadi simbol dunia sekarang ini, yang kita diminta sebagai duta besar masjid, ya. Kemudian imam besar diminta juga sebagai President of International Imam Association. Nah, jadi banyak sekali award internasional yang diperoleh Istiqlal 2 tahun terakhir ini. Terima kasih kepada segenap warga masyarakat, terutama kepada pemerintah yang memberikan pemugaran dan sangat nyaman. Dan yang paling terakhir kemarin adalah wisata Ramadan yang paling indah, salah satu yang paling indah dalam wisata Ramadan di dunia adalah di Masjid Istiqlal. Ya, mereka datang dari mancanegara dan menginapnya di hotel-hotel sekitar sini. Jadi hampir semua hotel kawasan sini full booking untuk merayakan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan di Indonesia paling aman, paling tertib, tidak ada senjata yang berseliweran, tidak ada pakaian loreng yang bisa juga ikut memberikan semacam warning. Di sini adalah civil society-nya sangat kuat
dan merasa sangat aman. Dan ini berkat juga teman-teman kontribusinya mensyiarkan Istiqlal. Sekali lagi atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.